Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalika Natania Zahra dengan NIM 1522245. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek Mixed Use Building dengan pendekatan urban regeneration yang bernama Sawala. Bangunan ini berlokasi di Jalan Kebon Kaung, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, yang merupakan kawasan di pusat kota Bandung dengan intensitas pergerakan yang sangat tinggi, terutama karena kedekatannya dengan stasiun Bandung dan berbagai moda transportasi pendukung. Tapak perancangan ini memiliki luas total 10.000 meter persegi dengan ketentuan RDTR yang menjadi dasar perancangan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di layar, termasuk ketentuan KDB, KLB, KDH, serta batasan ketinggian bangunan. Untuk pendekatan desain, proyek ini menggunakan pendekatan desain space syntax yang menekankan keterhubungan antara konfigurasi ruang dengan pola pergerakan manusia. Dalam konteks kawasan transit hub, keterbacaan ruang dan integrasi jalur sirkulasi menjadi aspek yang sangat penting karena menentukan bagaimana pengguna dapat berpindah dari satu fungsi ke fungsi lain secara intuitif, efisien, dan tanpa kebingungan. Melalui pendekatan ini, bangunan dirancang tidak hanya sebagai objek fisik, tetapi sebagai bagian dari sistem pergerakan kawasan yang mampu mengaktifkan fungsi komersial, ruang publik, dan juga hunian secara bersamaan. Selanjutnya, terdapat analisis tapak. Pada tapak perancangan, bangunan existing berada dalam kondisi yang kurang baik dan juga tidak terawat, sehingga diasumsikan dapat dibongkar. Namun demikian, terdapat beberapa fungsi yang tetap dipertahankan seperti kios makanan, kaki lima, dan juga musola yang kemudian diintegrasikan ke dalam program ruang bangunan baru sebagai upaya menjaga kontinuitas aktivitas sosial dan juga ekonomi lokal. Dari sisi vegetasi, tapak tidak memiliki pohon yang besar yang dapat mengganggu proses desain. Vegetasi existing relatif minim dan terkonsentrasi di area depan tapak, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengolahan massa dan ruang terbuka. Selanjutnya, terdapat programming dan juga activity diagram. Program bangunan ini disusun berdasarkan alur aktivitas utama pengguna stasiun, mulai dari datang, kegiatan jual beli, makan dan minum, menunggu atau istirahat, menginap, transit, kolaborasi sosial, dan juga pulang. Untuk fungsi utama yang dihadirkan meliputi parkir, ruang publik, F&B, UMKM, coworking space, serta hotel dengan persentase sebagai berikut. Seluruh, seluruh fungsi ini dirancang saling mendukung satu sama lain dengan tujuan mengaktifkan kawasan tidak hanya pada jam sibuk stasiun tetapi juga sepanjang hari. Selanjutnya terdapat program ruang. Eh, untuk target pengguna utama adalah masyarakat urban pengguna stasiun Bandung, baik komuter harian, pengguna transit, maupun pengunjung kawasan sekitar. Bangunan dirancang untuk melayani kebutuhan singgah bekerja, makan, beristirahat, dan bermalam melalui integrasi berbagai fungsi dalam satu sistem ruang yang terpadu dan mudah diakses. Selanjutnya, terdapat isu desain dan konsep. Berdasarkan analisis-analisis tersebut, isu desain utama ini meliputi integrasi transportasi dan sirkulasi, kualitas ruang publik, serta penguatan identitas kawasan sebagai gerbang kota Bandung. Isu-isu ini kemudian diterjemahkan ke dalam kriteria desain yang menekankan konektivitas, kenyamanan, dan juga keberlanjutan lingkungan. Konsep utama dari Sawala ini adalah living flow yang memaknai arsitektur sebagai ruang yang mengalir, di mana manusia, aktivitas, dan alam saling terhubung secara kontinu. Konsep ini diwujudkan melalui sirkulasi yang intuitif, ruang terbuka yang hidup, serta hubungan visual yang berkesinambungan antar fungsi. Selanjutnya, berikut beberapa sketsa brainstorm dan terdapat transformasi massa. Transformasi massa ini dimulai dari pemetaan area tapak, ekstruksi massa sesuai regulasi, lalu pembagian fungsi hingga penyesuaian bentuk massa sebagai respons terhadap pola sirkulasi kawasan. Ruang jeda antar massa diciptakan untuk meningkatkan ventilasi alami, memperkuat sirkulasi perjalan kaki, serta menciptakan pengalaman ruang yang lebih dinamis di dalam tapak. Selanjutnya, di sini terdapat site plan.
Untuk area pedestrian ditempatkan di sisi tapak yang paling dekat dengan stasiun, sehingga pergerakan pejalan kaki diprioritaskan. Zona komersial berada di tepi tapak untuk menjaga aktivitas tetap hidup, sementara area tengah difungsikan sebagai ruang publik. Skybridge menghubungkan massa bangunan di lantai atas dan memperkuat kontinuitas sirkulasi horizontal. Selanjutnya terdapat ground plan. Pada lantai dasar ini terdapat 32 unit retail UMKM yang berorientasi ke jalur pedestrian dan ruang terbuka sehingga mendukung aktivitas ekonomi lokal dan menciptakan ruang singgah yang aktif. Untuk legendanya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, pada lantai 2 terdapat 30 unit F&B yang bersifat need-based untuk menjawab keterbatasan fasilitas makan di area stasiun. Sementara itu, fungsi UMKM dan coworking bersifat preference-based sebagai supply to create demand yang bertujuan mengaktifkan bangunan dan kawasan sekitar. Selanjutnya terdapat fungsi residensial dengan total kamar 66 kamar. Fungsi ini sebagai hunian sementara bagi pengguna stasiun dan kawasan sekitar dengan akses yang terintegrasi langsung dengan sistem transit. Di sini terdapat tema dan juga potongan untuk bangunan residensial. Selanjutnya terdapat area basement. Basement ini dirancang sebagai parkir terpusat yang memenuhi kebutuhan parkir hotel dan juga komersial, serta mendukung fungsi park and ride, sehingga dapat mengurangi parkir di daerah permukaan tapak dan juga daerah tapak stasiun Bandung. Selanjutnya terdapat tampak dari bangunan, tampak depan, tampak belakang, tampak kanan, dan juga tampak kiri. Tampak dari bangunan ini menampilkan komposisi massa yang berlapis dengan fasad kayu sebagai elemen shading sekaligus identitas bangunan. Selanjutnya terdapat potongan dari massa bangunan. Bangunan ini menggunakan struktur beton bertulang dengan kolom beton menerus dari atas hingga pondasi, lalu menggunakan balok dan plat lantai beton serta core struktur sebagai penahan gaya lateral. Fondasi dalam digunakan untuk menyalurkan beban bangunan bertingkat dan mendukung keberadaan basement. Selanjutnya merupakan perspektif bagian dari open space yang diikuti oleh detail potongan prinsip dari open space ini. Di sini terdapat area drop off dan juga area menunggu yang langsung eh, ber, terintegrasi dengan area dalam. Selanjutnya terdapat pertemuan bangunan dengan ruang kota dan dapat dilihat sebagai mana yang ada di atas kiri itu merupakan detail prinsip dari pertemuan dengan ruang kota ini. Selanjutnya terdapat fasad untuk residensial. Untuk fasad residensial ini menggunakan material kayu yang lebih tertutup dan berlapis untuk menjaga privasi dan juga kenyamanan penghuni. Selanjutnya terdapat fasad komersial. Sementara ini fasad komersial dirancang transparan dan juga terbuka untuk menarik aktivitas dan interaksi publik antar level. Selanjutnya terdapat diagram skema utilitas, skema sistem HVAC, lalu skema sistem listrik sebagai berikut. Lalu terdapat skema sistem air bersih dan juga skema sistem air kotor. Selanjutnya, berikut ini beberapa perspektif eksterior bangunan. Ini juga merupakan beberapa perspektif eksterior di dalam bangunan. Selanjutnya, terdapat perspektif eksterior dari Skybridge dan juga perspektif supermarket dan juga eksterior lantai 2. Selanjutnya, terdapat perspektif eksterior coworking space, pop-up exhibition di lantai 3 dan juga perspektif eksterior Skybridge. Nah, selanjutnya terdapat perspektif drop-off hotel lobby. Lalu ada lobby hotel, restoran hotel, dan juga kamar hotel.
Melalui proyek Sawala ini, bangunan mixed use ini diharapkan mampu mengintegrasikan transit, aktivitas publik, dan juga hunian sementara, mengaktifkan kawasan stasiun sepanjang hari, serta memperkuat identitas kawasan sebagai bagian dari pusat kota Bandung. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.